Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jerhi Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kelas PAIB. Di sini saya Muhammad Elsan Nuril Azhar dengan NIM 212101057 akan mempresentasikan tentang hasil proposal yang telah saya buat, yang berjudul Pengaruh Pengajaran Kitab Ta'lim Muta'alim terhadap Etika Belajar Santri di Pondok Pesantren Muslim Darussalam di Samblurjo, Kediri. Yang pertama ada latar belakang. Ada 4 poin penting di dalam latar belakang. Yang pertama adalah pondok pesantren, di mana pondok pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, yang di dalamnya terdapat kegiatan mendalami ajaran-ajaran agama, baik itu dari kitab, misalnya adalah kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tafsir, dan lain-lain. Salah satunya adalah kitab Ta'lim. Selanjutnya adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini sangat penting bagi para peserta didik. Pendidikan karakter yang berhasil maka akan menciptakan peserta didik yang bermoral, berakhlak baik, rendah hati, berkesopanan yang baik, dan lain-lain. Lalu poin selanjutnya adalah kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim sendiri dikarang oleh Imam Az-Zarnuji, yang bertujuan pada zaman itu Imam Az-Zarnuji melihat bahwa banyak para pemuda yang mencari ilmu namun tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu sendiri. Poin selanjutnya adalah kondisi etika belajar pada zaman sekarang, di mana akhir-akhir ini banyak terjadi kemerosotan moral. Banyak sekali para peserta didik yang berani pada gurunya, banyak sekali kekerasan di dalam lingkungan pendidikan seperti itu. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada poin kerangka berpikir saya membuat bagan tentang hubungan dari kedua variabel dengan cara mendefinisikan antar variabel. Misalnya kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu ada sejarah pembuatannya, ada isi pembahasan dari kitabnya. Lalu dari etika belajar, ada pengertian etika belajar yang baik dan bermoral itu seperti apa. Lalu klasifikasi pembelajaran yang baik itu seperti apa, sehingga terciptalah hubungan antara kitab Ta'lim Muta'alim dan juga etika belajar tersebut. Lalu dilanjutkan dengan hipotesis. Di dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis. Yang pertama adalah H0, tidak ada pengaruh antara pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap etika belajar, dan H1, ada pengaruh antara pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap etika belajar. Lalu selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini dikembangkan dengan jenis kuantitatif korelasional. Lalu variabel penelitian terdapat 2 variabel, yaitu etika belajar yang menjadi variabel Y atau variabel terikat. Lalu pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim adalah variabel X atau variabel bebas. Selanjutnya adalah definisi operasional, di mana di dalam variabel etika belajar indikator-indikatornya meliputi menghormati guru, sopan dalam kegiatan belajar, rendah hati, sabar dalam belajar, memuliakan ilmu, berkorban untuk ilmu, dan niat mencari ilmu. Lalu untuk definisi operasional dari variabel pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim adalah ada 2 indikator, yaitu metode pembelajaran dan keterampilan pengajar, di mana metode pembelajaran saya pecah menjadi pembelajaran metode ceramah, pembelajaran metode pegon, pembelajaran metode tanya jawab. Lalu pada indikator keterampilan pengajar saya pecah menjadi yang pertama penguasaan bahan pelajaran, yang kedua penguasaan kelas, dan yang ketiga kemampuan mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan santri yang belajar kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu 40 santri.
Selanjutnya adalah sampel. Sampel pada penelitian ini berjumlah 40 santri yang mengikuti diniyah di Pondok Pesantren Muslim Darussalam Blurjo Kediri. Hal ini didasari oleh pendapat Suharsimi Arikunto yang menjelaskan jika subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini digunakan random sampling atau probability. Yang pertama adalah metode kuesioner atau pembagian angket. Yang selanjutnya adalah metode dokumentasi untuk mengetahui data-data pondok, baik itu raport santrinya dan lain-lain. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian kami menggunakan 20 butir soal, di mana 10 butir soal untuk variabel Y dan 10 butir soal untuk variabel X. Lalu kami menggunakan model pertanyaan positif dan negatif. Bisa dilihat seperti di dalam tabel berikut. Ini untuk variabel Y dan ini untuk variabel X. Baik, selanjutnya ada pengujian instrumen. Yang pertama, uji validitas instrumen. Di sini saya menggunakan rumus product moment dan mengidentifikasinya dengan membandingkan R product moment dengan R table, di mana jika R product moment lebih besar dari R table, maka hasil tersebut dinyatakan valid. Lalu yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan Alpha Cronbach. Selanjutnya adalah analisis data. Nomor pertama adalah uji prasyarat analisis, ada uji normalitas. Di sini pada uji normalitas saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya ada uji linearitas. Di sini saya juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Di sini saya menggunakan rumus korelasi product moment dengan menganalisisnya dengan tabel koefisien korelasi seperti di bawah ini. Dapat diamati di mana 0,00 sampai 0,99 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1000 sangat kuat. Selain itu, pada uji hipotesis kami juga menggunakan metode koefisien determinasi atau R-square dengan bantuan aplikasi SPSS. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian yang digunakan adalah Pondok Pesantren Muslim Darussalam Blurjo Kediri. Lalu yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian kami mengambil 5 bulan, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Februari 2022. Lalu dapat dilihat tabel jadwal penelitian tabel penelitian jadwal saya. Yang pertama ada pengajuan judul pada bulan Oktober, penyusunan proposal pada bulan Oktober, observasi pada bulan November, penyebaran kuesioner pada bulan November, analisis dan pengolahan data pada bulan Desember dan Januari, lalu penyusunan laporan pada bulan Januari dan Februari. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.